Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Apika RI Channel. Kali ini akan membahas pelajaran kimia kelas 10, yaitu ikatan ion untuk para santriwati MA Mu'alimat. Selamat belajar, tonton terus videonya ya. Tetap semangat. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan materi kimia kelas 10, yaitu mengenai ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk akibat dari serah terima atau transfer elektron antar atom-atom yang berikatan, yang berbeda muatan. Ikatan ion biasanya terjadi pada unsur logam dengan non-logam. Nah, itu ya. Contohnya natrium klorida NaCl. Na itu termasuk unsur logam, Cl termasuk unsur non-logam. Terdiri atas ion Na+ dan Cl-. Ikatan ion yang terjadi pada pembentukan senyawa NaCl terbentuk dengan cara atom Na menyerahkan satu buah elektron terluar ke atom Cl, sehingga membentuk ion Na+ dan Cl- dengan konfigurasi stabil seperti halnya gas mulia. Perhatikan cara penulisan konfigurasi elektron untuk ikatan ion. Nah, di sini ada atom Na natrium dengan nomor atom 11. Konfigurasinya berarti sama dengan 2 8 2 tambah 8 10 1. Nah, di sini satu buah elektron. Nah, kemudian Cl nomor atom 17. Kita konfigurasikan 2 8 7. Nah, untuk memenuhi aturan oktet berarti harus 8 buah elektron valensi terluarnya. Nah, sehingga caranya, nah ini Na harus memenuhi kaidah oktet, berarti satu buah elektron ini harus disumbangkan ke Cl. Nah, Cl dia akan menerima satu buah elektron sumbangan yang berasal dari Na, sehingga Na konfigurasinya menjadi 2 8. Satunya sudah disumbangkan ya. Nah, menjadi Na+. Nah, kenapa muatannya plus? Karena dia menyumbangkan atau melepas satu buah elektron, plus E. Nah, ini dia untuk ikatan ioniknya. Kemudian Cl 17, konfigurasinya 2 8, karena dia mendapat satu buah elektron sumbangan menjadi 8. 2 8 8 plus elektron tanda panah menghasilkan Cl-. Nah, jadi di sini ini dia ikatan ionik yang terjadi pada NaCl. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, ikatan ion sering juga disebut dengan istilah ionik, terbentuk dari unsur logam. Unsur logam selalu bermuatan positif. Tanda plus. Kenapa demikian? Karena menyumbangkan atau melepaskan elektron. Kemudian yang berikutnya terbentuk dari unsur non-logam.
Unsur non-logam bermuatan negatif. Negatif atau min, karena menyerap atau menerima elektron. Saya lanjutkan para santriwati, berikutnya cara meramalkan rumus kimia senyawa berdasarkan aturan oktet dan menggambarkan proses pembentukan senyawa ion atau ionik. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: 1. Menentukan konfigurasi elektron unsur logam dan non-logam. Yang kedua, menentukan jumlah elektron yang dilepas unsur logam. Yang ketiga, menentukan jumlah elektron yang diperlukan atau diserap atau diterima unsur non-logam. Yang keempat, menyamakan jumlah elektron sehingga diketahui rumus empiris senyawa. Yang terakhir, menggambarkan proses serah terima elektron dengan menggunakan lambang Lewis. Kita lanjutkan untuk lebih memahami langkah penulisan rumus kimia dan rumus empiris. Untuk contoh soalnya, tulislah rumus kimia dan rumus empiris senyawa yang terbentuk dari 1. Magnesium Mg dengan nomor atom 12 dengan klorin Cl17 nomor atomnya, kemudian 2. Aluminium Al dengan nomor atom 13 dengan fluorin F nomor atom 9, kemudian yang ketiga magnesium Mg dengan nomor atom 12 dan oksigen dengan nomor atom 8. Kita jawab sama-sama para santriwati, diperhatikan. Yang pertama, soal pertama ada magnesium Mg dengan nomor atom 12 dengan klorin atau Cl dengan nomor atom 17. Langkah untuk membuat rumus kimia berdasarkan aturan oktet itu yang pertama menentukan konfigurasi elektronnya. Nah, tapi sebelumnya langkah bagusnya kita klasifikasikan dulu mana yang termasuk unsur logam. Nah, di sini Mg itu termasuk unsur logam. Lihat di SPU ya. Unsur logam. Nah, biasanya unsur logam ini selalu bermuatan positif. Tanda plus, kemudian Cl itu termasuk unsur non-logam. Nah, ini unsur non-logam bermuatan negatif. Nah, karena unsur logam dan non-logam sudah ada, berarti dia bisa membentuk ikatan ion atau disebut dengan istilah ionik. Nah, sekarang langkah pertama, tadi ada 5 langkah. Yang pertama menentukan konfigurasi elektron unsur logam dan non-logam, berarti yang logam dulu. Nah, di sini ada Mg12. Konfigurasikan pakai kulit ya. 2, 8, 2. Tanda panah Mg. Nah, di sini Mg ini harus memenuhi keaturan oktet, berarti valensi terluarnya 2 ini harus disumbangkan. Nah, di sini muatannya positif karena non-logam, berarti yang disumbangkan itu yang disumbangkan atau yang dilepas itu 2, berarti 2 plus. Nah, tulis konfigurasinya bukan 282 tapi 28. 2-nya hilang karena sudah disumbangkan atau dilepas. Plus berapa yang dilepas tadi? 2, berarti 2 elektron. Selanjutnya yang berikutnya adalah Cl dengan nomor atom 17. Kita konfigurasikan sama menggunakan kulit, berarti 2, 8, 7. Nah, di sini elektron terluarnya 7, dia kekurangan untuk aturan oktet, berarti dia menerima sumbangan dari si Mg. Nah, plus
elektron karena dia elektronnya di depan. Kalau dia unsur non-logam ya, kemudian tanda panah membentuk Cl-. Kenapa min? Karena dia menerima. Nah, karena unsur non-logam selalu menerima sehingga muatannya negatif, selalu negatif. Nah, kemudian konfigurasinya 2, 8, 8 karena ditambah 1 ya, yang berasal dari si ini, si magnesium. Nah, itu dia. Nah, sekarang langkah ketiga, menyamakan atau menentukan jumlah elektron yang dilepas sudah. Nah, ini magnesium melepaskan 2 buah elektron, kemudian Cl menerima elektron yang dilepas dari Mg sebanyak 2. Nah, berarti menentukan jumlah, menyamakan jumlah elektron ya, tinggal menyamakannya. Nah, di sini berarti supaya sama dengan Cl berarti Mg ini kali 1, kemudian Cl berarti kali 2. Nah, berarti 2 elektron ya. Nah, sudah sama sehingga Mg kita buat rumus ionnya. Mg dua 8 konfigurasinya ya, 2, 8 tanda panah menghasilkan Mg 2 plus 2, 8 plus 2 elektron. Kemudian Cl 2, 8, 7, 2, 8, 8 ya, 2, 8, 8 plus 2 elektron menghasilkan Cl-, atau lebih singkatnya ditulis Mg tanda panah Mg 2 plus 2 elektron, kemudian Cl plus 2 elektron tanda panah menghasilkan Cl-. Nah, ini untuk rumus ion atau ikatan ioniknya. Ikatan ion atau ionik. Jadi rumus empiris berdasarkan rumus ion atau rumus kimianya yaitu Mg, nah tinggal dibalik ya, menyumbangkan 2 berarti Mg, melepaskan 2 berarti Mg Cl 2. Nah, ini ya, Mg nya 1 kali 1, kemudian Cl nya kali 2 sehingga Cl di sini indeksnya 2. Nah, ini dia untuk rumus empiris dari Mg dengan Cl membentuk MgCl2. Yang terakhir kita menggambar proses serah terima elektron dengan lambang Lewis ya. Nah, di sini Mg tadi valensi terluarnya kan 2. Nah, berarti 1, 2 elektron plus Cl jumlahnya 2 ya. Ini Mg 1 dengan lambang Lewisnya 2. Cl nya 2, kita buat Cl2. Cl valensi terakhirnya tadi 7 berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini disumbangkan 1 ya. Mg menyumbangkan 1 di sini. Nah, sehingga dia berbentuk 8. Kemudian tinggal 1 lagi Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disumbangkan 1 oleh si Mg lagi ke sini.
Nah, sehingga tanda panah menjadi Mg2 plus Cl min 1, 2, 4 tadi sudah disumbangkan, tinggal diulang buat saja. Kemudian min Cl, ulang digambar yang sini. Nah, rumus titik elektronnya membentuk MgCl2. Nah, ini rumus atau menggambar lambang Lewis dari MgCl2. Saya lanjutkan para santriwati untuk contoh soal yang kedua. Mungkin contoh soal pertama masih agak bingung. Nah, sekarang yang kedua mudah-mudahan tidak bingung lagi. Nah, di sini ada aluminium atau Al dengan nomor atom 13 dengan klorin atau F. Nah, di sini nomor atomnya 9. Nah, langkah pertama berarti aluminium itu adalah logam. Al ya, termasuk logam, unsur logam, muatannya positif. Kemudian F itu non logam, muatannya negatif. Nah, sekarang tinggal dikonfigurasikan masing-masing. Al 13 konfigurasikan kedua akik kulit 2, 8, 3. Jadi dia kelebihan 3 buah elektron ya. Kemudian tanda panah melepaskan 3 buah elektron, berarti Al 3 plus. Kenapa 3 plus? Karena dia melepas 3 buah elektron, plus E. Nah, itu dia. Kemudian yang F9. Nah, di sini kelupaan ya, konfigurasikan dulu sebelum E. 2 karena sudah disumbangkan berarti 2, 8. Sehingga memenuhi kaidah oktet 8 elektron terakhir ya, plus E. Nah, kemudian F kita konfigurasikan 2, 5, 2, 7 ya, 7. 2, 7 plus elektron tanda panah F min. Kenapa min? Karena dia termasuk unsur non logam. Konfigurasinya berarti dia menerima elektron dari Al ya. Nah, sehingga konfigurasinya di sini 2, 8. Dia menerima 1 buah elektron. Nah, tinggal kita samakan. Karena di sini Al dia melepaskan 3 buah elektron, berarti kali 1. Sedangkan di sini atau boleh kayak gini boleh. Kemudian di sini supaya sama 3 elektron berarti harus dikali 3. Sehingga di sini bukan E lagi tapi 3E. Sehingga rumus ionik atau rumus kimia ion, ionik sama ya, ion atau rumus kimia. Nah, di sini berarti Al tanda panah Al 3 plus 3 elektron. Kemudian F plus 3 elektron tanda panah F min. Nah, sudah dibuat ikatan ioniknya atau ikatan ionnya, rumus kimianya. Sekarang tinggal rumus empiris. Jadi rumus empiris senyawa sama dengan Al
karena di sini kali 1 nih, supaya lebih jelas buat lagi di sebelahnya kali 1, kemudian di sini kali 3 biar jelas ya. AL kali 1, angka 1 biasanya tidak ditulis, kemudian F kali 3. Nah ini dia, jadi ini adalah rumus empiris AL F3. Nah sekarang tinggal kita buat atau kita gambar proses serah terima elektron lambang Lewis ya. Proses serah terima elektron lambang Lewis. Nah berarti ini patokannya yang ini ya, untuk menggambar lambang Lewisnya. AL di sini jumlah indeksnya 1, F-nya 3, berarti AL. Nah ini AL itu 13 tadi tuh valensinya di atas valensinya. Nah ini dia valensinya 283, berarti valensi terakhir di sini 3, sehingga AL itu balik lagi ke AL itu elektronnya 3 ya. Nah 1 2 3 ditambah plus F itu banyaknya 3, berarti kita gambar F3. F di sana valensi terakhirnya 7, berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini AL ini menyumbangkan 1 ke sini ya. Nah kemudian F yang kedua 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini disumbangkan lagi ke sini 1. Nah yang terakhir F yang terakhir 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini disumbangkan lagi ke sini. Nah sehingga berarti tanda panah menjadi AL 3 plus F. Nah ini tinggal diulang gambar saja, min F min F min menghasilkan AL F3. Saya lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu magnesium Mg nomor atom 12 dengan oksigen atau U nomor atom 8. Nah di sini Mg logam, muatannya positif, kemudian oksigen non logam, muatannya negatif. Kemudian kita konfigurasikan Mg nomor atom 12 pakai kulit masih 282. Nah di sini valensinya terluar 2, harus disumbangkan ya, dia kelebihan. Tanda panah Mg. Nah di sini muatannya positif karena dia melepaskan atau menyumbangkan 2 buah elektron, berarti 2 plus 2 elektron. Nah kemudian oksigen nomor atom 8 konfigurasikan 2 tambah 6 plus, karena di sini dia mendapat 2 buah sumbangan elektron, berarti 2E tanda panah tanda panah oksigen 2 min mendapatkan sumbangan elektron 2, makanya dia 2 min. Nah ini konfigurasinya di sini boleh ditulis ya 28 di sini, berarti 28 juga sama ya. Nah kemudian yang berikutnya rumus ionik
rumus ion atau ionik. Nah, berarti Mg tanda panah Mg 2 plus 2 elektron, kemudian O plus 2 elektron, oksigen plus 2 elektron, tanda panah O 2 min. Nah, kenapa? Karena di sini sudah sama ya antara Mg 2 elektron, di sini juga Mg 2 elektron, jadi tidak perlu disamakan. Sehingga rumus empiris senyawa adalah, karena dia sudah sama-sama 2 elektron, berarti MgO. Nah, ini dia rumus empirisnya. Nah, yang berikutnya kita buat lambang Lewisnya ya. Lambang Lewis. Nah, untuk mencarinya biar tidak bingung, Mg kan tadi 12. Konfigurasikan lagi 2, 8, 2. Nah, ini valensinya berarti 2, tinggal digambar ya. Mg elektron valensinya 2, berarti lambang Lewisnya 2, 1, 2. Nah, itu sudah. Kemudian O nomor atomnya 8. Nah, ini tanpa diserah terimakan 2, 6. Nah, kita gambar O 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dia, tinggal digabung semuanya, berarti Mg 1, 2 digambar ya, digambar ulang yang itu plus O, karena di sini Mg nya 1, O nya 1. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tinggal disumbangkan Mg-nya 1, 6 ya. Di sini dua-duanya Mg-nya nyumbangkan ke sini. Nah, ke kanan, sehingga menjadi Mg2 plus O2 min. Nah, digambar saja. 2 min menghasilkan MgO. Nah, ini dia untuk lambang Lewisnya. Nah, demikian tadi para santriwati sudah saya bahas mengenai ikatan ion atau ikatan elektrovalen, cara membuat rumus kimia atau rumus ionnya, serta rumus empiris, dan menggambarkan proses serah terima elektron berdasarkan lambang Lewis. Semoga bisa kalian pahami dan dimengerti. Selamat belajar, tetap semangat, semoga bermanfaat. Tonton terus videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.